jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pagi hari ini. Hati kami meluap dengan rasa syukur kepadamu ya Tuhan. Dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dari hari demi hari, bahkan kasih karunia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Selain kami mau menunjukkan dan membuktikan hidup bakti kami, beribadah kepadamu, menyembah Engkau, memuji-muji Engkau. Tak ada Allah seperti Engkau dalam kehidupan kami ini. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik ya Tuhan. Hari ini kami datang kepada Engkau. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau bersuka cita. Kami mau rindu ya Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Mari bawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kami bersuka cita bersama-sama dengan Engkau Tuhan kami. Kami mengucap syukur, berkatilah kami semua, berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Berikan salam kanan kiri Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan. Mari kita mau bersama-sama memuji menyembah Allah kita. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Dan juga seluruh jemaat Allah yang sudah mempersiapkan hati dan pikirannya. Firman Tuhan berkata, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, engkau telah melepaskan nyawamu. Mari kita mau pada pagi hari ini memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan karena keadaan kita baik-baik saja, bukan karena berkat Tuhan melimpah atas hidup kita, tapi karena memang kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, sehingga kita menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Amin. Mari kita mau berpuji Tuhan, kita naikkan syukur kita, karena Dia Allah yang layak untuk dipuji, Dia Allah yang layak untuk disembah. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan lemahmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semuanya gerakkan kakimu, menarilah
kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita bersemangat memuji Allah kita. Bukan karena hebat kita, tapi kita punya Allah yang hebat. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Segala belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, semua tangan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasa-Mu, nyata kuasanya, kuasa Tuhan nyata, nyata kuasanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang
hidupku. Akan hidupku. Pada hambanya kami persilakan. Siapakah yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan, selain hanya Engkau satu-satunya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menundukkan diri kepadamu. Berkaryalah dalam hidup kami ya Allah Roh Kudus. Kerjakanlah kami, bawa kami menikmati perkara-perkara yang bukan hanya sepele, tetapi perkara-perkara yang Engkau sediakan buat kami. Perkara-perkara yang mendatangkan kemuliaan kebesaran nama-Mu di dalam kehidupan kami ini. Kalau pagi hari ini kami kembali mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan berkaryalah. Engkau penjunan kami tanah liat, bentuklah kami menjadi tembikar-tembikar, menjadi bejana-bejana yang berharga dan memuliakan Engkau. Isilah kami dengan firman-Mu, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami beria-ria di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diajak kembali. Tak segan-segan, tak jembu-jembunya Tuhan itu mengajak kita dengan caranya, yaitu mengajak kita untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Dan tidak hanya melalui firman Tuhan, tetapi melalui setiap gerak roh yang diajarkannya dalam hati kita. Dan kita sungguh ditunjukkan oleh Tuhan, indah, sungguh indah hidup sebagai penyembah-penyembah Allah. Jadi kerinduan saya, jemaat Gereja Isa Al-Masih Pontianak, kita semua menjadi penyembah-penyembah Allah yang memuliakan nama Dia, yang mengagungkan Dia. Dan pagi hari ini barang sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pujian dan penyembahan berhulu di hati, berhilir di mulut. Itulah tema khotbah kita, khotbah saya pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 6 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan dalam terjemahan Alkitab, terjemahan baru jilid yang kedua. Padamu aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku menjadi seperti perlambang. Karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Biarlah mulutku penuh dengan pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada terbersit dalam hati kita sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mengapa kita perlu memuliakan Tuhan tidak dengan cara yang biasa-biasa, tetapi dengan cara yang luar biasa? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jawabnya sederhana sebenarnya. Bahwa di muka bumi ini kita sedang diajar,
Ya, diajar untuk total ketika kita membuat sebuah keputusan. Contoh sederhana. Kalau ada seorang laki-laki meminang seorang perempuan menjadi istrinya. Lalu seorang perempuan ini bertanya sebelum mengiyakan pinangan sang laki-laki, "Sungguhkah engkau mencintai aku?" Kalau laki-laki itu menjawab, "Cintaku biasa-biasa saja. Kepadamu juga tidak terlalu kuat, kepadanya juga tidak terlalu kuat." Oh, artinya ada yang lain. Saya mau bertanya, apakah si perempuan akan menerima pinangan laki-laki untuk menikahinya? Tidak akan. Kenapa? Karena ia membutuhkan sebuah kesungguhan dari laki-laki untuk sungguh-sungguh mencintai dirinya. Bukan cinta yang setengah-setengah, tetapi cinta yang sungguh-sungguh. Kalau yang laki-laki itu berkata, "Tak ada yang lain, hanya engkau cintaku." Waduh, itu sang perempuan diyakinkan oleh kata laki-laki. Contoh lain lagi, kalau ada seorang melamar pekerjaan, lalu diwawancara. Dan ketika wawancara ditanya, "Apakah kamu mau total bekerja untuk kemajuan perusahaan ini?" "Nanti Pak, saya coba." Kira-kira diterima enggak? Oh, pasti orang diajar. "Pak, saya dengan segenap kemampuan saya rindu bergabung dengan perusahaan ini. Dan saya mau total dengan apa yang saya beri. Karena saya juga percaya perusahaan juga akan total memberikan perhatiannya kepada saya." Ya, hampir semua butuh ketotalan, butuh kesungguhan. Bahkan setan pun menuntut disembah secara total. Perhatikan ya, setan pun menuntut disembah secara total. Kalau ada seseorang menyembah setan secara total, jadilah dia kesetanan. Kalau orang menyembah setan itu biasa-biasa saja, dia tidak akan pernah kesetanan. Tapi kalau orang menyembah setan dengan total, dengan sungguh-sungguh, pasti jaminan 100% dia akan kesetanan. Tidak usah dalam bentuknya yang mengerikan. Ada orang yang menyembah kekuasaan, akhirnya dia kesetanan dengan kekuasaan. Main singkir sana, singkir sini, halalkan segala cara. Ada orang yang kesetanan terhadap kekayaan, maka ia dijadikan orang yang sungguh-sungguh tamak dan rakus serta kikir. Itu baru penyembah setan, kan begitu ya. Tapi coba kita bayangkan kalau kita itu menjadi penyembah Tuhan. Pantaskah Tuhan menerima penyembahan kita yang biasa-biasa? Halo? Pantas enggak kira-kira? Halo? Pantas enggak Tuhan menerima penyembahan kita biasa-biasa? Enggak. Ya. Enggak. Tuhan enggak pantas terima penyembahan kita biasa-biasa. Tetapi Tuhan itu pantas menerima penyembahan kita yang total dan sungguh-sungguh. Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita pada kitab Mazmur pasal 70, khususnya ayat yang ke-8 tadi. "Biarlah mulutku penuh dengan pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari." Bisa bayangkan jemaat, mulut yang penuh dengan pujian. Mulut yang penuh dengan pujian. Segera bayangan kita mungkin sama seperti bayangan saya. Seperti seorang anak ketika disuapin,
sambil bermain, disuapin oleh mamahnya, disuapin oleh ayahnya, atau juga disuapin oleh babysitternya. Sambil main, makanan yang disuapkan itu tidak ditelan tetapi terus dikunyam di dalam mulutnya. Tetapi tidak ditelan karena itu terus disuapin, akhirnya akhirnya tidak bisa lagi ngomong, tidak bisa lagi, akhirnya keluar makanan itu. Mulut penuh dengan pujian. Apakah seperti itu? Dicekoki dari luar, enggan untuk menelan, enggan untuk merasakannya, tetapi hanya dibuat di sini lalu keluar begitu saja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mulut penuh dengan pujian tidak seperti itu. Mulut penuh dengan pujian adalah sebuah bottleneck. Bottleneck tahu? Lehernya botol itu loh. Mulut penuh dengan pujian itu seperti bottleneck. Bawah besar, tetapi ujungnya kecil. Itu seperti ada sumber air yang besar deras, tetapi masuk dalam selang atau saluran yang kecil. Bisa dibayangkan seperti apa? Semburannya mantap. Kita lihat alat-alat pencuci mobil, ya, apa namanya? Alat pencuci mobil itu, alat pencuci mobil tidak akan pernah sebesar gaban, tidak pernah. Sumbernya kecil, lalu ujungnya gedenya minta ampun. Itu air yang mengalir menetes gini aja itu. Tetapi alat untuk mencuci mobil itu, ya, untuk mengeluarkan air itu pasti adalah ujungnya itu kecil, sehingga begitu ditekan, keluar begitu rupa, memancar begitu rupa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu mulut yang penuh dengan pujian bukan dicekokin dari luar. Mulut yang penuh dengan pujian itu mesti bersumber dari dalam hati. Hulunya di hati. Hulunya di hati. Maka benar kata firman Tuhan dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Silakan bisa ditampilkan Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita baik, baik juga keadaan kita. Kalau hati kita rusak, rusak juga keadaan kita. Kalau hati kita itu sehat, sehat juga mulut kita. Kalau hati kita sakit, sakit juga mulut kita. Karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terjemahan yang lain berkata begini, jagalah hatimu dengan segala ketekunan, ketelitian. Karena dari situ bersumber kehidupan. Dari mana sumber pujian dan penyembahan? Kalau bukan dari hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi hati tidak serta-merta imun
Karena hati itu bicara soal perasaan. Sepandai-pandainya kita menjaga perasaan kita, selalu ada yang saja kurang. Di kantor, dipanggil oleh pimpinan, hari itu kita dapatkan promosi. Aduh, senang, pulang ke rumah mau ketemu sama istri. Sudah bayangin di rumah nanti pertama mesti ngomong ini, "Mah, Bu, puji Tuhan aku dapat promosi." Tapi begitu pulang ke rumah, belum saja ngomong, istrinya sudah ngomong lebih dahulu. "Pak, gimana sih kamu ini? Kamu lupa ya sama janjimu, hari ini kan harusnya jemput aku." Hari itu juga hati yang penuh dengan sukacita tiba-tiba langsung melek. Bukannya mau cerita kesukacitaan, jadinya marah. "Kamu enggak tahu ya, aku mau cerita baik-baik sama kamu, tapi kamu sudah nyambut aku enggak baik." Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hati itu ya lemah dengan perasaan, dengan kondisi. Kondisi baik bersukacita, kondisi tidak baik tidak bersukacita. Kondisi keberkatan bersyukur, kondisi sedang menghadapi pergumulan menjadi remuk dan lemah hati itu. Maka kalau pemazmur itu memuji-muji Tuhan, "Ya Allahku, padamu aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku menjadi seperti perlambang, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat." Pemazmur tidak hanya sekedar hidup dari perasaan kepada perasaan. Pemazmur tidak tahu bahwa perasaan itu begitu rapuh. Perasaan itu dikuasai oleh keadaan. Tetapi pemazmur mengisi hatinya bukan hanya dengan perasaan, tetapi dengan karya Allah dalam hidupnya. Cobalah kita bayangkan. Kita mungkin akan bertanya, "Siapa? Apakah engkau sungguh bersandar kepada Tuhan sejak dari kandungan? Apakah bagaimana engkau tahu bahwa Tuhan itu yang mengeluarkan engkau dari rahim ibumu?" Tapi pemazmur berkata, "Sejak dari kandungan, engkaulah Tuhan tempat sandaranku." Seolah-olah dia sudah paham, padahal sebagai seorang bayi dalam kandungan belum ngerti apa-apa. Ketika ia berkata, "Engkaulah yang mengeluarkan aku dari rahim ibuku." Sebagai seorang bayi ia belum tahu apa-apa, tetapi seolah-olah ia mengakui Tuhanlah dokter atau perawat atau bidan yang mendorongnya keluar dari rahim ibunya. Seperti ini bukan menempatkan hati, suasana hati dalam kondisi yang terus berubah, demikian pula berubah suasana hati itu. Pengakuan seperti ini menandakan sebuah pengenalan akan Tuhan yang dalam. Bukan sekedar mengisi hati dengan sukacita, dengan perasaan-perasaan baik, tapi kemudian terganggu dengan perasaan-perasaan tidak baik. Tetapi pemazmur itu mengisi hatinya dengan sebuah pemahaman, pengenalan akan Allah yang sangat dalam. Sehingga apa yang tidak ia tahu sekarang ia ketahui, bahwa sesungguhnya dalam kandungan aku sudah bersandar kepadamu ya Tuhan. Jika tidak demikian ada bahayanya. Kita buka kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 13 sebagai ayat yang terakhir kita. Kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 13. Demikian firman Tuhan. "Berfirmanlah Tuhan,
Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, sedangkan hatinya menjauh dariku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ada sebuah bahaya kalau kita mendekati Tuhan hanya dengan bibir, tetapi tidak dengan segenap hati kita. Pak, tapi hati kan dipengaruhi perasaan. Kadang baik, kadang tidak baik. Lalu kalau tidak baik, tidak jadi memuji Tuhan dong. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, itulah pentingnya hal ini. Pentingnya kata-kata firman Tuhan, sedangkan hatinya menjauh daripadaku. Kalau kita ingin punya hati yang tidak melulu dikuasai oleh keadaan, saya tahu keadaan yang genting tentu menakutkan juga. Keadaan yang menggembirakan tentu kita sanggup sambut dengan tawa. Tetapi yang paling penting adalah tidak dikuasai oleh setiap keadaan. Tetapi yang menguasai kita adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Bukan kedekatan kita dengan keadaan, tetapi kedekatan kita dengan Tuhan. Saya minta izin kepada Ibu Titi yang saya kasihi. Saya tahu pergumulan Bu Titi melawan sakit tidak gampang. Mungkin di tengah-tengah senyumannya ada perasaan-perasaan tak terkatakan dalam dirinya. Tetapi saya bersyukur, sampai sekarang saya bersyukur. Kalau di tengah keadaan seperti itu, Bu Titi selalu mengulang, dan saya kalau ketemu beliau, saya ulang kata-kata, bukan dari saya tetapi dari beliau. Beliau berkata ketika di rumah sakit, "Nggak usah takut, masih ada Tuhan." Ya, tidak usah takut, masih ada Tuhan. Saya menghargai kata-kata ini karena tidak sembarang orang bisa mengatakannya. Itu artinya tidak hanya kondisi yang membuat gentar, tetapi kedekatan kepada Tuhan yang selalu menggetarkan hati kita semua. Amin, jemaat Tuhan. Kedekatan kepada Tuhan itu menjadi mempengaruhi lebih dari sekedar keadaan yang sedang kita alami. Mungkin keadaan menggetarkan hati kita, tetapi kasih Tuhan selalu menggetarkan hati kita, sehingga kita selalu mengalami kekuatan daripadanya di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Sehingga keluar dari mulut kita sebuah kata-kata pujian yang bersumber dari hati yang dekat dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang dekat dengan Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan, kita semua mengalami hal seperti itu. Mengapa mobil yang dikhususkan untuk Asia tidak bisa dijual di negara Eropa? Mengapa? Mobil yang kita punya ini, yang Bapak Ibu punya, entah mobil atau sepeda motor, region Asia tidak bisa dipakai di Eropa. Kenapa? Pak, aturannya beda, Pak. Kalau di sini kan setirnya di kanan, kalau di Eropa setirnya di kiri. Bukan itu. Pak, beda aturannya, Pak. Polisinya pun beda, Pak. Bukan itu. Jawabnya adalah mesin mobil di Asia dirancang untuk tahan hanya dengan 2 musim. Musim panas, musim kemarau, dan musim hujan. Tetapi mobil di Eropa
dirancang mesinnya untuk ketahanan 4 musim. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, kalau hati kita itu dirancang untuk tahan hanya 2 musim, menghadapi musim yang berbeda, hati kita menjadi mengkerut dan tidak keluar pujian kepada Tuhan. Tapi kalau hati kita dirancang oleh Tuhan untuk selalu fit dalam segala musim, keadaan baik atau tidak baik, tetap keluar pujian kepada Tuhan. Keadaan susah ataupun senang, tetap keluar penyembahan kepada Tuhan seperti yang dikatakan Bu Grace tadi. Bukan karena keadaan kita baik-baik saja kita menyembah Tuhan, tetapi karena Tuhan layak dipuji disembah dalam segala waktu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah hatimu masing-masing. Aku pun akan melihat hatiku. Apakah hati kita dikuasai oleh perasaan dan keadaan saja? Ataukah hati kita dikuasai oleh kedekatan kepada Tuhan? Mari kita mengingat akan khotbah di minggu pertama yang saya sampaikan. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Tuhan katakan, hendaklah kamu itu memuji-muji, bermazmur dengan segenap hati. Karena itu ujungnya di awalnya adalah hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan membuat sumber kehidupan dalam hati nurani kita itu menggelora dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Hati, ada irama pujian dalam hati kita. Lalu mau dikeluarkan dengan mulut kita yang kecil ini, dikeluarkan dengan keterbatasan kita ini, padahal sumber ilahi sukacitanya itu mau meledak dalam hati kita ini. Sehingga begitu keluar itu bukan sekedar sesuatu hal yang di bibir saja, tetapi terungkap, puji Tuhan, Engkau indah Tuhan, Engkau baik. Kenapa? Hatinya sudah begitu bergemuruh dengan energi pujian dan penyembahan. Jemaat Gereja Isa Al-Masih Pontianak, saya rindu kita buat kaos. Kita buat kaos lalu di belakangnya atau di depannya kita tulisin, we are worshiper. We are worshiper. Kami penyembah-penyembah. Tetapi tunggu dulu. Rasanya bukan itu. Rasanya saya lebih tepat mengatakan, mari tuliskan dalam hatimu, we are worshiper of God. Dan itu hanya bisa ditulis oleh firman dan Roh Allah. Hanya Roh Allah yang bisa menuliskan itu dalam hati kita. Saya rindu hati kita meluap dengan pujian dan penyembahan, hingga kita bisa menikmati dan mengalami dalam keadaan baik atau tidak baik, kita adalah penyembah-penyembah Allah. Pak, apa untungnya jadi penyembah Allah yang sungguh-sungguh, yang hatinya meluap, yang bergelora dengan pujian penyembahan lalu keluar dari mulut yang kecil ini. Bukan karangan manusia kata-kata pujian itu, tetapi dorongan dalam hati yang digelorakan oleh Roh Allah. Apa untungnya? Apakah kalau saya menjadi pemuji penyembah, keluarga saya akan jadi baik-baik saja? Jawabnya, iya. Karena setidaknya engkau akan menjadi suami dan istri yang baik. Karena penyembah Allah selalu mempengaruhi hidupnya menjadi berkat buat suami atau istrinya. Pak, apakah untungnya?
Kalau saya bekerja, apakah dengan menjadi pemuji penyembah Allah saya bisa naik atau dipromosikan oleh atasan? Bisa saja ya. Sebab seorang pemuji dan penyembah akan bersungguh-sungguh dalam hidupnya, memikul tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Dan pimpinan yang baik akan melihat karyawannya yang baik, yang sungguh-sungguh, dan tidak akan membiarkannya. Pak, apakah kalau saya menjadi pemuji dan penyembah, saya bisa lepas dari pergumulan ini? Jawabnya bisa saja. Karena pujian dan penyembahan itu tidak membuat engkau remuk oleh keadaan, tetapi membuatmu mampu menanggung dan melewati setiap keadaan pergumulan yang sedang engkau hadapi. Karena pemuji dan penyembah yang benar, menyembah dalam Allah dalam roh dan kebenaran. Pemuji yang seperti ini, pemuji yang hatinya fit dalam segala keadaan, baik panas maupun kemarau, baik musim semi ataupun musim gugur, ataupun musim-musim yang lain yang ekstrim, hatinya tetap fit untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Oleh sebab itu, izinkan Roh Kudus menulis dalam hati kita hari ini. We are worshipper of God. Kami ini penyembah-penyembah Allah. Hati kita. Dan biarlah itu menggelorakan diri kita keluar dari mulut kita. Biarlah Roh Kudus memenuhi kita semua. Sehingga sukacita yang tak pernah bisa dibeli bergelora dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus memimpin hidup kita. Sehingga dalam situasi dunia yang sekarang ini engkau tetap punya alasan untuk selalu bersukacita. Karena hatimu tetap mengeluarkan irama-irama pujian, irama-irama doa, irama-irama penyembahan tanpa pernah bisa dijeda. Biarlah hati kita penuh dengan pujian dan penyembahan. Tuhan